Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Siak dan Malaka. Mengenal Istana Siak Sri Indrapura, salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara. Sebelum ada Indonesia Nusantara, sekarang kita kenal sebagai Indonesia, terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, sementara di lain waktu mereka berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik seperti dimiliki Indonesia sekarang. Jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, para masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintah yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negara tetangga dan negara lainnya seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia saat itu menjadi jalur strategis pelayaran. Salah satu faktor pedagang masuknya aliran Hindu Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Indrapura berlokasi di Sri Indrapura Kapi dalam Kabupaten Siak. Istana ini memiliki nama lain yaitu Asyariah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat itu Istana Sri Siak Indrapura berantas sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Jadi Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Rahman Syekh putra Raja Johor dengan istrinya Encikpong, dengan pusat kerajaan berada di Buantana. Nah, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Nah, namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syabda yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada 1390 sampai 1413. Saat itu ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan Berling Ditumasik, nama tua Singapura, saat berada di bawah kekuasaan Siam. Pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman Siam. Di Malaka, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, para Meswara dengan cepat membangun pemukiman yang besar di Malaka, yang pada akhirnya ia berhasil membangun Malaka menjadi pelabuhan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Sebagai salah satu kesultanan Melayu yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15, Malaka merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Salah satu faktor terpenting di samping adanya perlindungan Cina adalah tempatnya aman dari gangguan angin musim. Pada masa Sultan Muzaffar Shah 1450 sampai 1458, penguasa Malaka ini memerintahkan penyusunan hukum-hukum Malaka selama pemerintahannya. Sedangkan Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511 adalah penguasa terakhir Kesultanan Malaka. Kejayaan Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Mansur Shah antara 1459 sampai 1477 Masehi. Malaka tidak hanya berfungsi sebagai perdagangan, melainkan penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Selat Malaka menjadi gerbang keluar masuk para pedagang untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Selat Malaka merupakan jalur pelayanan dan perdagangan yang terpenting karena melalui Malaka hasil bumi seperti rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. Rempah-rempah yang diperdagangkan antara lain cengkeh, pala, dan lada, terutama Gujarat. Mereka melakukan hubungan langsung dengan Malaka.